dari perjalanan itu saya merasa terenyuh ya melihat oh ternyata masih banyak hal yang kita sebagai pemerintah belum benar-benar hadir buat masyarakat gitu ya, belum bisa benar-benar memberikan solusi terhadap masyarakat gitu, termasuk yang tadi saya cerita Jalan Raya Sawangan masih menjadi keluhan masyarakat, masalah sampah sampai sekarang juga belum menjadi masalah yang selesai. Perjalanan itulah yang akhirnya saya harus hadir sebagai wali kota kalau memang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Kak Mila, kemarin aku malam-malam searching dapat kerjaan daerah Sawangan. Oh Sawangan. Iya. Terus aku cek di Google Map itu kalau malam kan 35 menitan lah ya. Nah besoknya aku tuh jalan siang sih. dari Itu weekend. dari rumah Dari Liana. Kelapa Dua Kelapa Dua ke Sawangan. ke Sawangan. Nyampe tau nggak? Berapa? 1,5 jam. Aku juga kemarin itu dari Bojongsari mau ke kantor pajak Terus? ke PP Sawangan 1,5 jam. Aduh. Liana, macet banget. Aku tuh kalau pergi ke sana tuh Kak, sedih aku Kak. Kayak mana itu ya? Ada nggak solusinya kita tuh? Ada nih kayaknya nih. Ada. Sama narsum kita satu ini. Narsum kita yang satu ini? Sobat Masa sih? Iya. Itu udah berapa lama loh itu nggak ada solusinya? Ada solusinya? Nanti kita tanya. Iya, oke. Kita sebelum tanya nih, follow dulu IG kita. Apa namanya? Kasih tahu official. YouTube channel kita. Kasih tahu official. Di like, comment, share, and subscribe. Ya gitu kan. Iya. Kita mau undang nggak langsung tamu kita yang satu ini? Tapi aku mau pantun dulu Liana. Cakep. Ya belum. Oh belum. coba. Apa tuh pantunnya? Jalan-jalan ke Mekarsari. Cakep. Jangan lupa beli tahu. Cakep. Selamat datang Bapak Sufyan Suri di podcast Kasih Tahu. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Sama-sama. Masya Allah. Akhirnya ya Pak mampir-mampir main juga nih ke Kasih Tahu Amin, Pak. amin. Gimana Pak? Tadi Kasih macet tahu. nggak Pak? Iya. Gimana macet nggak tadi Pak? Enggak, tadi lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi hari ini aku juga lancar. Alhamdulillah Dari aku juga Cinere. lancar. Berarti Karena saya nggak lewat Sawangan. Enggak, aku juga nggak lewat Sawangan. iya nggak lewat Sawangan kita Pak. Berarti Allah merestui kita Amin. untuk bertemu. Amin. Gimana nih Pak kira-kira Kasih Tahu hari ini? Lihat suasananya. Enak, nyaman, dan rasanya terus bersemangat. Wih, anggap rumah sendiri aja ya Pak ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Sehat selalu, alhamdulillah. Saya selalu pesenin ke teman-teman jaga kesehatan. Karena insya Allah dengan sehat kita bisa ngasih manfaat ke Masya orang Allah. Kita harus selalu sehat guys. Amin. Biar bisa menjadi orang yang bermanfaat juga. Iya betul. Asik. Nah berarti kesibukannya apa nih Bapak nih sekarang ini Pak? Ya, pertama rutinitas sebagai sekda masih, Masya walaupun sudah mengajukan COTN tapi kan SK-nya belum turun, Oh, jadi gitu. masih mengerjakan tugas-tugas rutin sebagai sekda, khususnya administrasi lah. Kalau kegiatan-kegiatan udah nggak dapet tugas kayaknya kegiatan. Oh berarti udah bisa lebih bernafas ya Pak ya, Iya. lebih damai ya, tenang gitu ya. Karena cuti ya. Gak ada kayak disenggol-senggol gitu nggak ada ya sekarang ya Pak ya? Lebih aman. Enggak. Keren banget nih Pak. Jadi kayak berapa lama sih udah menjabat sebagai Sekda Depok? Dan gini Pak, apakah emang bener Bapak belum ada yang kenal dengan Bapak sebagai Sekda? Padahal ini kan awal karir Bapak di birokrat itu dari nol nih Pak. Maksudnya kenal tuh siapa? Orang-orang warga Depok ini kan banyak juga nih yang belum kenal dengan Bapak itu. Iya. Gimana? Ya kalau sekda saya terhitung tanggal 22 Juli 2021. 2021. Ya sekarang kan hampir 3 tahun ya. Iya betul. 3 tahun. Kalau karir sebagai birokrat ya sejak tahun 99 saya lulus di STPDN, tugas di Kota Bekasi. Tahun 2000 saya pindah ke Kota Depok. Ya kalau dikenal ya sebetulnya mungkin kalau masyarakat yang wilayah Jatimulya, karena saya pernah tugas jadi Lurah Jatimulya, Mekarjaya pernah jadi Sekal Mekarjaya, Lurah Tugu pernah Kecamatan Cimanggis jadi Lurah Tugu.
kemudian di wilayah ya, terus Tapos jadi Sekam Tapos. Mungkin di kecamatan-kecamatan itu relatif ada yang kenal lah gitu Lebih ya. dikenal gitu ya, Pak Ada ya. yang kenal. Karena pernah di sana gitu ya, pernah tugas di Mekarjaya itu 2 tahun jadi sekel tahun 2002 sampai 2004. Kalau di kampung sendiri pernah jadi lurah di kampung sendiri hanya 6 bulan, tapi ya langsung dikenal walaupun 6 bulan tuh. Iya dong. Iya, karena di kampung saya sendiri ya. Di Tugu 3 tahun, itu kelurahan terpadat tuh Tugu tuh. Setahu saya kayaknya se-Indonesia itu kelurahan terpadat. Karena kalau kita lihat di Sumatera di sana ada satu provinsi yang penduduknya 60.000. Tugu itu satu kabupaten. Satu kota. kabupaten. Nah di Tugu itu penduduknya sekarang kalau nggak salah sekitar 120 atau 110 sampai 120.000 satu kelurahan. Satu Dan kelurahan itu ya, Pak. Jadi besar. Di Tapos saya 2010 sampai 2012. Setelah itu balik ke balai kota lah ya, artinya lebih banyak, jadi nggak banyak di wilayah lagi. Alhamdulillah. Gitu. Gimana Pak, dari selama perjalanan itu di balai kota ini gimana rasanya? Ya apa ya, prinsipnya sih semua pekerjaan buat saya asik dan menyenangkan ya, karena memang pertama nggak banyak orang yang dapat kesempatan. Betul kesempatan banget. itu. Jadi saya juga selalu ngingetin ke teman-teman, pokoknya maksimalin, jangan sampai kita nyesel nanti udah pensiun malah pengen kerja lagi gitu ya gitu. Jadi maksimalin, syukuri betul pada posisi apapun gitu, karena apa ya, kita mungkin bukan orang yang pinter, kita juga mungkin bukan orang yang rajin, atau mungkin kita juga bukan orang yang rajin ibadah, tapi mungkin dengan doa-doa orang-orang sekitar kita, orang tua kita, keluarga kita, Allah takdirkan kita nih PNS dapat kesempatan melayani warga, kemudian digaji sama negara, diberikan perhatian sama pemerintah daerah. Rasanya ya tadi nggak banyak orang yang dapat kesempatan itu, makanya harus maksimalin betul kesempatan itu gitu sih. Dan bersyukur Amanah juga ya. Iya. Betul. Karena dipercaya itu ya. Iya, nggak semua orang dapat kesempatan. Kita pun belum tentu. betul. Iya kan? Nah berarti tadi itu Pak, boleh diceritain sedikit nggak Pak? Maksudnya proses di setiap jenjang karirnya Bapak itu tadi Pak, dari awal mula gitu. Mungkin yang lebih detail gitu Pak? Ya pertama saya kan pas di Depok itu jadi ajudannya Pak Wakil Wali Kota waktu itu, almarhum Pak Yusuf Ruswandi. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah beliau gitu ya, karena beliau juga yang mengajarkan saya bagaimana kalau beliau mimpin rapat atau ngundang tamu, saya selalu harus disuruh masuk sama beliau. Kamu catat apa-apa yang menjadi poin masalahnya, kemudian apa-apa yang menjadi solusi yang saya berikan. Itu jadi saya tidak benar-benar jadi ajudan, mohon maaf, hanya buka pintu. Saya benar-benar diarahkan oleh beliau, suruh belajar gitu. Beliau luar biasa. Setelah ikutin beliau, saya disuruh kuliah lagi ke IIP waktu itu, Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri, untuk melengkapi S1, walaupun lulus STPDN itu kan D4 ya, sebetulnya nggak harus juga ke sana, tapi udah nggak apa-apa ke sana, nambah silaturahim aja lah prinsipnya, dan nambah ilmu tentunya gitu. Pulang dari sana saya langsung ditugasin jadi sekel Mekarjaya, itu yang lumayan seru tuh, Liana Memila. Jadi sekel, saya baru nikah. Ya gaji. Serunya Pak? Serunya kenapa tuh Serunya Pak? karena tadi ternyata kaget juga awal nikah, ini beneran saya udah siap apa belum ya gitu ya. Karena dari sisi kebutuhan ternyata punya kebutuhan banyak juga gitu ya, udah nikah gitu ya. Sementara ya istri saya kan juga ngajar di sekolah yang punya yayasan keluarga gitu ya, ya namanya ya sekedar cukup lah gitu. Jadi waktu jadi sekel tuh saya sempet jualan menjelang Lebaran tuh, jualan baju gitu ya. Bapak jualan baju? Wih, sama kita Pak. Jualan baju, jualan lampu listrik gitu ya, neon gitu, pokoknya lampu lah. Jualan ada tokonya itu. gitu Pak? Ya seller, saya sebagai seller. Jadi datang ke warga, ini ada lampu, pokoknya jaminan 1 tahun, kalau 1 tahun mati bisa ganti kayak gitu. Keren loh. Yang lucu pas jualan itu tuh, jualan baju saya bawa banyak kan, sampai rumah saya titip sama tetangga, tolong dijualin gitu. Pas itu baru besok udah habis semua katanya gitu. Saya bilang kok cepet banget habis, perasaan bajunya nggak bagus-bagus banget juga gitu ya. Pas saya penasaran, saya kan siapa yang beli, saya bilang gitu, ibunya bapak yang beli. Tetap juga
Kayaknya ibu saya prihatin kali ya lihat saya jualan Iya, iya. baju gitu. Sehari langsung habis, Mbak. Berarti baju-baju muslim gitu Ya ya, baju Pak, muslim ya? menjelang lebaran Lebaran biasa ya. gitu, baju-baju gitu ya. Jadi termotivasi buat jualan lagi gitu, Pak. Ya, ya terus saya ya kebetulan istri juga sama, informasi dia cerita dari dia waktu kuliah juga suka jualan kerudung dan yang lainnya. Jadi ya kita terus mencoba aja usaha walaupun di tengah tugas sendiri gitu ya, gitu. Iya. Jadi perjalanan di situlah saya juga mulain pindah ke tempat lain ya, nyisihin uang jualan ATK kayak gitu sih ininya. Berarti ada jiwa bisnis. Iya. Entrepreneur juga. Entrepreneur. Bapak ya. Iya, bisa melihat peluang. Oh, pas Kira-kira banget. kayaknya dikasih tahu ini ada peluang juga nih, Pak. Luar Jalan biasa. hati walaupun tadi ya nggak gampang ya ternyata Iya, betul, usaha Pak. itu apalagi kalau kita kan memang nggak langsung menangani secara langsung Iya. ya, kita minta tolong orang gitu. Iya. Ya sering nggak maju ya kita yang nggak bisa maksa. Kadang-kadang cukup berputar cuma buat gaji dan operasional aja, kita nggak belum dapat lebih ya begitulah dinamikanya kayak Masya gitu Allah. usaha. Harus tahan banting Iya. ya, Pak ya. Kayak itu saya pernah beli apa sih mesin fotokopi. Oh iya, Iya, Pak. Mesin Pak. fotokopi timpen mahalan biaya servisnya dan Oh iya, itu mahal, Pak. Iya. Kalau mesin fotokopi iya, memang servis. iya, mahalan servisnya kan daripada kumpulin Penjualan. uang penjualan fotokopinya ya kayak gitulah dinamika. Baru tahu Baru loh kita. tahu. loh, Ini Bapak. udah pernah cerita sama yang lain belum, Pak? Belum, Nah, belum. Wah, Saya baru di kemarin sini nih. saya baru di cerita. sini diceritain. Baru tahu ternyata seorang Pak Supian Suri itu pernah punya bisnis juga, Iya. guys. Itu sekarang masih ada berjalan bisnis atau ada bisnis lain, Pak? Ada ya alhamdulillah ya tadi itu proses pembelajaran tahun berapa anak saya lahir tahun 2006. 2006, Nah, anak saya lahir terus 2011 dia udah harus masuk ke SD. Nah, berawal dari situ juga tuh. SD saya kan lihat sekolah negeri rasanya penuh banyak anak-anak. Harus pengen lah sekolah-sekolah yang swasta ya mungkin SDIT gitu ya. Saya datengin ke beberapa sekolah. Kan memang sekelas tuh cuma 25 sampai 30 Iya, orang. iya. Tapi rata-rata begitu sih yang saya datengin udah penuh semua. Bapak waiting list ya, terus harus bayar sekian rupiah. Udah waiting list bayarnya masih mahal gitu. Lebih mahal kan ya, Pak ya, kalau Mahal SDIT. gitu ya. Padahal itu kan pendaftaran juga masih Iya. masih jauh-jauh hari gitu ya. Akhirnya saya diskusi sama istri, kita buat sekolah aja yuk, saya bilang gitu keren ya. banget. Nah, Langsung kita buat buat sekolah SD itu yang masih kejangkau dengan ya rata-rata kita lah, karena yang tadi sekolah itu rata-rata kan tinggi ya biayanya. Terus ya udah diskusi-diskusi Bismillah kita mulain tuh. Saya punya SDIT namanya Uswatun Hasanah. Suatu Di dasar daerah mana tuh, di Pak? di Di dekat di Jatimulya. di Jatimulya. Di Jalan Masya Arido Masya gitu. Jadi kita diriin SDIT Uswatun Hasanah, minta tolong ya singkatnya diawalin lah dari tahun 2000 berapa tuh 11. Sekarang 2011 udah ya. lulusan udah berapa udah Wah. anak saya anak yang pertama masuk karena tadi saya daftarin Karena waiting list langsung Iya. masuk jadi angkatan pertama loh di sekolah sendiri. Ini terus kalau keren sendiri, berarti banget. saya di situ saya punya sekolah sama istri lah kita kelola. Kebetulan di mertua kan ada mertua ibu orang tua saya punya yayasan, jadi kita tadinya mau buat yayasan baru tapi nggak usah, kita pakai yayasan yang sama, cuma kita garap di SDIT-nya gitu karena SMK-nya udah ada gitu. Jadi ya udah mulai punya SD, jadi alhamdulillah punya SDIT itu ya itu bukan bisnis sih sebetulnya, Iya. tapi lebih kepada tadi memfasilitasi orang-orang yang pengen sekolah dengan ya boleh dibilang representatif, kualitasnya juga bagus tapi harga masih Harga kejangkau, terjangkau, itu yang bisa iya. kita ambil gitu. kesannya apa Pak setelah bisa bikin sekolah gitu dan lihat sekarang banyak yang lulusan dari sekolah yang Bapak buat? Ya rasa pertama bangga ya, bangga ternyata bisa juga kalau kita mau memulai ya gitu. Yang kedua banyak orang yang mohon maaf ya pinter-pinter punya kapasitas tapi juga ternyata masih sangat membutuhkan wadah buat mereka kerja di mana gitu. Jadi itu yang juga kita alhamdulillah bersyukur dengan yang kita buat itu banyak orang yang punya manfaat, bisa ngajar, bisa bantu-bantu di sekolah gitu ya. Gitu. Tapi satu lagi saya punya bisnis. Apa gitu? Pak? Banyak ya bisnisnya ya. Belajar nih. Saya punya warung pecak. Warung pecak Haji Sadiah. Jadi kalau Liana ke Jatimulya, Jadi ada itu ya? arah-arah ke Kabupaten Bogor ya, Pondok Raja, sebelah kanan pas belokan deket
pos polisi Oke. dekat MTS Negeri itu ada warung pecak Haji Sadia. Warung pecak Haji Sadia di Sop Jatim. Iga dan warung pecak Haji Sadia. Nah, kapan-kapan kita kayak Boleh, harus makan di situ. pokoknya Nggak, pasti kasih ketagihan tahu lah. gitu, Aku kita kalau makan ajak ke sana teman-teman. aku bilang aja aku disuruh Pak Sufi. Iya, boleh, boleh, boleh boleh, Gratis kan ya. Wah, kayaknya Kita Liana ajak sama nih. Mila mah gratis Oh. lah. katanya. Vouchernya Bapak Sufian sendiri. Nah itu juga sama, nggak direncanakan seperti apa. Cuma kan saya 5 bersaudara. 5 bersaudara, kakak saya yang ada satu kakak saya udah sangat kakak kandung gitu ya. Tapi karena memang dari kecil sama saya jadi ada berenam bersaudara lah ya. Tapi kalau memang yang kandung betul ya saya 5 bersaudara. Nah satu kakak saya itu perempuan satu-satunya. Jadi setelah ibu nggak ada, benar-benar semua tuh saya udah nganggap beliau tuh udah kayak ibu saya, udah termasuk apa namanya, masakannya itu masak apa aja dia pasti enak gitu ya. Sehingga saya rayu dia, saya manggil ke Mpok, kita bikin rumah makan aja yuk gitu. Dia bilang gitu ya, belum jawab tuh setahun lebih saya rayu dia sampai akhirnya dia mutusin ayo kita mulain gitu ya. Kita mulain tuh tahun 2017. 2017. Pokoknya alhamdulillah begitu buka terus ya banyak yang cocok lah gitu ya. Nanti kalau bisa mastiin Mila sama Liana bisa Boleh. mampir gitu ya, Langsung. bisa testimoni lah nanti. Makanan rumahan sih, pecak sama sopiga terus banyak menu-menu yang lain. Ya, di situ berjalan lah, beliau yang jalan, saya yang mulain ini ya, pokoknya kerja sama keluarga lah. Sampai akhirnya perjalanannya Allah takdirin umur beliau nggak lama ya. Kakak saya meninggal awal tahun kemarin ya, meninggal. Nah dari situ saya udah rasanya ya berhenti karena kan selama ini boleh dibilang kayaknya resep dan yang masak tuh beliau gitu. Karena pernah saya sampai coba nih, Bilana ini kan ditumbuk tuh bumbu pecaknya, bumbunya udah ditaruh semua, tinggal numbuk saja, diganti orang tuh bisa beda rasanya, padahal tinggal Numbuk numbuk aja itu beda gitu. Sehingga pas beliau nggak ada, saya panggil semua karyawan, gimana kita berhenti atau lanjutin gitu ya, karena memang ya yang selama ini saya tahu kan beliau gitu, tapi ternyata luar biasa. Teman-teman cerita, Pak kita lanjutin terus gitu, ya, maksudnya kita nggak berhenti. Kenapa saya bilang? Karena sebelum beliau meninggal, beliau tuh benar-benar ngelatih kita masak gitu. Jadi berapa bulan sebelum akhirnya beliau wafat, jadi kita tuh udah dilatih masak, nggak enak balikin lagi gitu. Jadi ya itulah cerita salah satu juga dia. Itu pun sama, saya bersyukur dengan ada rumah makan. Alhamdulillah ya banyak karyawan yang bisa kerja, banyak orang yang kangen makanan Depok kayak apa, bisa ngerasain Khas di Betawi situ itu kan gitu. ya, Khas Pak, ya? Betawi, Betawi kan? pecak ya. Pecak sama sopiga terus sama menu-menu lain lah. Pokoknya cobain di sana nanti. Harus. Pasti ketagihan lah, pasti yakin. Biasa. Harus. Ini kalau bisa pulang ini bisa lah ya. Makan siang. Boleh. Masya Allah, luar biasa. Bapak, apa sih yang menjadi motivasi Bapak untuk terjun ke dunia politik? Dan dengar-dengar kan Bapak juga mencalonkan diri nih sebagai kepala daerah atau calon wali kota. Aduh, bolehlah cerita sedikit Pak. Iya, sebetulnya cerita menawarkan diri itu bukan sesuatu yang direncanakan jauh-jauh hari ya, karena saya kan dari dulu orang yang nggak punya visinya terlalu jauh gitu ya. Saya tuh misalkan SD gitu, pas SD kelas 5 baru pikir nih saya harus masuk SMP ini gitu ya. Baru saya belajar untuk bisa masuk SMP. SMP udah masuk nikmatin SMP kelas 1, kelas 2, pas kelas 3 baru saya punya target SMA mau ke mana gitu. Sehingga saya SMP di Depok, SD di SD Kalimulia 4 di Kampung Jati di kampung saya. SMP saya udah ke SMP Cibinong, SMP 1 Cibinong. SMP 1 Cibinong itu karena arah transportasi umum saya kan ke selatan, nggak ke arah Depok, karena akses ke Depok waktu itu belum ada angkutan umum yang masuk ke Depok. Kalau ke Depok saya harus puternya jauh lah, pokoknya orang udah istirahat saya baru datang kayaknya kayak gitu. Jadi saya SMP Cibinong, SMA saya ke Bogor, SMA 3 Bogor. Sama begitu juga SMA kelas 1 saya belajar, pas kelas 2 baru mikir jurusan mana yang mau saya targetin gitu. Jadi saya bukan sesuatu yang dari awal udah direncanakan mau jadi apa, enggak gitu. Termasuk tadi berkarir di politik pun demikian. Bahkan waktu
seleksi sekda saya menghadap langsung ke Pak Wali. Pak Wali saya nggak daftar ya untuk nyalon sekda gitu ya, karena kan banyak pendaftar yang lain dan saya pikir beliau-beliau udah lebih senior, lebih punya pengalaman lah gitu. Dan saya juga waktu itu banyak juga yang ngasih tahu nanti kalau jadi sekda buru-buru setelah jadi sekda mau kemana katanya gitu. Iya juga sih gitu. Karena rata-rata misalkan di Jawa Barat ya mungkin saya sekda paling bukan mungkin ya sekda paling muda, saya bisa klaim saya paling muda dari 27 kota kabupaten. Karena mereka banyak yang karirnya udah panjang, closingnya di sekda gitu ya, 4 tahun mau pensiun, berapa tahun mau pensiun, itu berarti sekda karir puncaknya. Saya itu termasuk yang cepet langsung posisi sekda gitu. Jadi kalau mau cerita pensiun saya masih 11 tahun lagi pensiun saya gitu ya. Jadi bukan pas saya menghadap ke beliau, Pak Wali saya nggak daftar ya gitu, karena ya dengan berbagai pertimbangan. Yang beliau sih ya daftar aja, kan daftar juga belum tentu dapat juga kan gitu. Iya juga sih. Iya, belum ya juga sih kan. Terus ya udah karena beliau minta daftar saya maksimalin, biasalah saya maksimalin, saya meyakini bahwa kalau takdirnya memang yang terbaik lah dapat, alhamdulillah itu mungkin yang terbaik, nggak dapat ya namanya ikhtiar kan gitu. Betul, Pak. Tapi ya takdirnya saya masuk 3 besar dan beliau Pak Wali memberikan kesempatan itu ke saya gitu untuk jadi sekda gitu ya. Ya sudah jadi sekda pun saya terus aja lebih banyak di belakang meja, nggak terlalu banyak ke lapangan kemana gitu. Cuma seiring waktu namanya sekda kan tetap harus membangun komunikasi dengan masyarakat ya. Masyarakat sana sini dengerin cerita dengan profesional, kemudian dengan teman-teman seni budaya gitu, sama teman-teman yang bergerak di sosial gitu. Dari perjalanan itu saya merasa terenyuh ya melihat oh ternyata masih banyak hal yang kita sebagai pemerintah belum benar-benar hadir buat masyarakat gitu ya, belum bisa benar-benar memberikan solusi terhadap masyarakat gitu, termasuk yang tadi saya cerita Jalan Raya Sawangan masih menjadi keluhan masyarakat. Masalah sampah sampai sekarang juga belum menjadi masalah yang selesai. Perjalanan itulah yang akhirnya saya harus hadir sebagai wali kota kalau memang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Karena sekuat-kuatnya kami di posisi birokrat, ya kami ya hanya menjalankan program-program yang memang sudah dibuat oleh wali kota terpilih melalui visi misi dan janji kampanyenya gitu ya. Itu yang memang menjadi fokus kita untuk membantu pimpinan, siapapun pemimpinan itu, ya kita akan loyal, namanya birokrat akan seperti itu. Itu sih sehingga dari situ perjalanan waktu pilihan buat saya sekda, ya ini karir tertinggi saya, mungkin ya kalau boleh dibilang ya kesempatan itu hari ini kalau memang saya mau menawarkan diri ke masyarakat. Secara fisik rasanya saya usia sekarang 49, saya masih sangat siap untuk melayani warga dari ujung ke ujung gitu ya. Kalau memang kesempatan itu diberikan kesempatan saya, ya insya Allah saya akan bisa maksimal, karena ya tadi melayani warga lebih dari 2 juta warga ini kan bukan juga hal yang gampang ya. Artinya stamina kita harus benar-benar kuat. Yang kedua, saya merasa saya punya silaturahim jaringan teman-teman baik di pusat, di provinsi, yang saya merasa itulah yang menjadi jawaban terhadap permasalahan Jalan Raya Sawangan. Karena mengandalkan APBD Depok ya nggak akan cukup untuk pembebasan lahan di Depok yang harganya sudah tinggi gitu ya. Itu ya makanya kita harus dapat support dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah-masalah di Kota Depok. Mudah-mudahan bismillah ya Pak ya. Amin. Susah juga nih lewat Sawangan macet terus. Tapi Bapak ini ya menginspirasi sekali ya. Iya dong. Bisnis bangun sekolah, karir di birokratnya sampai sekda, masih muda. Belum tahu ada satu lagi, ada butik Cingika. Ini apa nih Pak? Kita punya produk kerudung, punya produk sarung. Sarung. Iya, sarung. Aku pernah dengar itu kalau sarung itu Pak. Nah, sarung apa tuh Pak? Sarung SS27, sarung seni 27 gitu. Jadi S27 itu sarung seni 27. 27 tuh kenapa Pak? Ya itu angka favorit saya aja. Berarti sesuai ini anniversary kita 27. Iya. Masya Allah. Berarti sarung ini tadi kok bisa terinspirasi pengen buat sarung nih Pak? Kenapa? Sebetulnya itu juga keinginan lama ya sama istri kita, kayaknya selama ini mohon maaf sering beli hadiah buat
tamu buat apa gitu kan, kita langsung cenderamata cendera gitu mata, ya, Pak. kita beli di online gitu ya, kita siapin terus kita paksain merek sendiri kayak gitu tapi lama-lama kayaknya kalau punya produk sendiri Lebih asik oke. juga gitu ya. Ketemulah ngobrol sama teman-teman dari Bandung, ya udah nyambung, ya udah bismillah kita jalanin gitu. Dan Bisa lah di-spill nanti ya Pak sarungnya. Itu motif apa tuh Pak sarungnya? di sarung itu Macam-macam salah ya? satu kelebihannya ada barcode. Barcode itu iya ada barcode-nya, kita bisa lihat di situ ada cerita tentang Kota Depok, cerita tentang seni, cerita tentang jumlah presiden-presiden kita semuanya ada di situ gitu. Barcode-nya tuh Luar macam-macam, termasuk Setiap- cerita Pak Gubernur Jawa Barat, semuanya ada, Ada di di situ. Jadi Bisa ya kayak kita Kreatif ada- banget ya. kreatif banget. Kreatif banget Pak itu Pak. Habis-habis kreatifnya nih Pak. Cocok kayaknya nih. Cocok nih kayaknya. Iya. termasuk di kerudungnya Cingikah Kerudungnya juga Cingikah, sama, ada iya, barcode juga. Cingikah. Ada barcode juga. Iya, ada barcode. Belilah juga. satu nanti Ah. kita. Boleh lah kita. Nanti saya lupa bawa, harusnya saya akan bawa. Saya Bisa lupa lihat. aja. Enggak soalnya ya kirain kita kan sarung aja ya. Ternyata ada Ada kerudungnya kerudung, juga ada ya. Pak. Bisa Pakai kali juga. nanti kita syuting selanjutnya pakai Ah. kerudung Cingikah ya Boleh, kan. Cingikah. Iya. Udah ada nih Bapak yang mau ngasih. Nah berarti gini nih Pak, apa sih ada nggak Pak program unggulan atau visi misi Bapak nih Iya. untuk kampanye Iya. sebagai calon wali kota nih Pak? Ya sebetulnya visi misi secara seperti apa ya, buat saya pertama pemerintah itu kan sejatinya harus hadir membahagiakan masyarakat. Itu aja clearnya di situ, membahagiakan masyarakat itu ya yang punya masalah kita carikan solusinya, yang nggak berdaya kita buat berdaya, yang lemah kita bisa jadi kuat gitu ya. Hal-hal yang mungkin masih semraut bisa kita bereskan. Sebetulnya pemerintah sejatinya makna pemerintahan tuh itu. Pemerintah tuh hadir bagaimana membahagiakan warganya itu. Jadi kalau bercerita tentang visi misi ya tadi menjawab apa yang menjadi masalahnya Kota Depok hari ini itu bagian dari hal yang memang menjadi tanggung jawab kita gitu, saya gitu ya, nanti kalau memang kesempatan itu ada gitu ya diberikan. Jadi Jalan Raya Sawangan ini menjadi hal yang nggak bisa dihindarin, harus Jadi PR diselesaikan banget ya, sekarang. Pak, Iya, PR. diatasi ya, Pak. Karena kan apalagi udah ada alun-alun wilayah barat nanti yang akan diresmikan ya, untuk mencapai alun-alunnya kan jalannya juga harus Effort ya, Pak. mendukung gitu, makin Mikir. tuh ada tuh orang di sana, terus jalan masih seperti ini, itu kan juga harus didukung ya. Jadi ya jalan menjadi, karena memang Depok ini kan kota yang boleh dibilang tidak seperti kota kabupaten lain yang dari zaman Belanda sudah berbentuk kota gitu ya, sudah tertata kotanya, sehingga kalaupun sekarang itu dijalankan boleh dibilang tinggal merapihkan udah bagus. Iya. Depok ini harus effortnya besar. Jalan kita Membuat dari gitu ya, dulu Pak, ya? kecil, jadi harus membesarkan jalan ini bukan hal yang mudah gitu. Betul. Jadi balik lagi Depok ini punyanya sama-sama kita semua orang Depok, sehingga ya nyelesainnya juga harus sama-sama, nggak bisa diselesain sendiri gitu ya. Termasuk tadi saya bilang komunikasi dengan pusat, dengan provinsi ini penting biar mereka atau pemerintah pusat juga saya yakin sangat tahu, tapi kan kita harus proaktif untuk bisa memahamkan itu, mengajukan itu, dan ya harus, dan saya yakin, saya optimis kita bisa menjawab itu dengan membangun komunikasi. Pak sambil minum yuk Pak. Ayo. Bapak nggak haus Pak? Lena haus nih Pak. Ini kopi saya nih. Kopi. Enak ya Pak ya? Kenapa katanya? Tapi Pak ngomong-ngomong, partisipasi buat masyarakat apa nih kira-kira Pak? Boleh nggak sambil dijelasin Pak? Maksudnya partisipasi seperti apa? Ya yang dari Bapak untuk ke masyarakat partisipasinya apa Pak? Ya yang pasti gini, saya lahir, besar, berkarir di Depok ya, rasanya saya punya tanggung jawab besar buat masyarakat Kota Depok. Ya. Untuk itu sekali lagi saya mungkin di forum ini ya, Iya, boleh, Pak. melalui Liliana, saya menawarkan diri melayani warga Depok gitu ya. Banyak hal yang memang pemerintah harus hadir di sana. Saya ketemu dengan teman-teman seni budaya, mereka sangat merindukan gedung pentas yang mereka bisa hadir gitu ya, orang bisa, ya pokoknya bagaimana caranya buah mangga bisa jadi pisang kepok gitu ya. bisa berarti. Ya biar kita bangga jadi orang Depok Oh, gitu. pantun, cakep. Apa tadi Buah mangga jadi pisang kepok. Biar ya. kita bangga jadi orang Depok gitu ya. Jadi ya tadi kita perlu gedung kesenian, jalan kita harus rapikan, Betul, Pak. terus kemudian sampah
bisa selesai, sampah itu bisa selesai. Saya sangat meyakini ya, sekali lagi memang kuncinya saya harus jadi wali kota dulu bisa nyelesainnya gitu Nih, ya. ini udah di kode nih. Pertanyaan kita tadi awal berarti kan? Iya. Terjawab gak? Iya. Nah, kemarin saya ketemu dengan ya warga-warga perumahan, dia mengeluhkan masalah sampah. Kemarin kita lihat dengan Banyumas, bisa kok selesai gitu masalah sampah. Memang ya butuh effort, butuh ketelatenan, butuh fokus untuk bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi ya buat saya kalau tadi ditanya partisipasi, yang pokok-pokok dulu deh, masalah yang harus Inti-intinya selesai kita dulu beresin gitu. gitu ya. Setelah itu tadi gedung kesenian buat seni budaya juga perlu gitu ya. Dan sekali lagi hal yang mungkin mohon maaf ya menggelitik kita di pemerintahan ini kan gini, kalau saya tadi cerita pemerintahan itu ada hal yang memang tanggung jawab seorang wali kota, wakil wali kota, tapi buat saya Depok ini harus inklusif, harus terbuka buat semua gitu, jangan eksklusif gitu. Iya. Karena tadi masalahnya harus kita selesain sama-sama dan kita harus memikirkan untuk semua orang sama-sama, tidak hanya mementingkan satu kelompok atau sekelompok kecil. Kolaborasi nih. Tidak mementingkan satu kelompok dan berkolaborasi lah. Inklusif. Inklusif. Iya. Kalau kita pribadi secara kalau bukan orang politik nggak apa-apa lah, eksklusif, keren, ya kan. Berarti nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak tantangan terbesar gitu yang Bapak hadapi pada saat Bapak kampanye gitu? Terus cara Bapak menghadapinya bagaimana gitu Pak? Ya ada ya, maksudnya gini, kami tuh di birokrat sejujurnya kalau bercerita tentang aturan merasa tidak diuntungkan dengan aturan saya ya. Misalkan saya sebagai sekda, boleh dibilang sampai saat ini ya nggak tahu nanti perjalanannya, pesaing saya Pak Wakil Wali Kota ya. Saya dari awal-awal sudah diwajibin mundur gitu ya. Otomatis saya tidak punya ruang untuk bangun silaturahim secara formal ke masyarakat. Sementara beliau nggak ada yang mewajibkan beliau mundur. Beliau bisa leluasa keliling kemana, bisa menggunakan fasilitas negara dengan judul kegiatan-kegiatan pemerintah. Ya walaupun kalau saya karena sensitif itu mah kampanye gitu kan. Itu mah kampanye gitu ya. Tapi ya itu kan undang-undangnya memang seperti itu ya. Saya memahamin itu. Bahkan beliau sendiri waktu saya tanya ke KPU, kalau Pak Wakil nggak berhenti ya? Enggak, berhentinya nanti pas cuti kampanye. Ya itu mah kampanye juga. Jadi nggak berhenti. Sementara saya dari jauh-jauh hari udah harus mundur. Ada tekanan juga gitu ya Pak ya? Ya sebetulnya secara tekanan ke saya sih nggak langsung. Cuman di saat teman-teman pada takut ketemu saya, ya. Paham. Gitu lah, jadi ya situasinya seperti itu, tantangannya seperti ini, tapi ya saya meyakini lah, artinya apapun ini menjadi dinamika perjalanan politik, saya meyakini kalau takdir Allah memang memberikan kesempatan itu ke saya dengan dukungan masyarakat, dan tadi hal-hal yang seperti tadi saya pikir akan lebih banyak saya bisa silaturahim dengan masyarakat, banyak dengan teman-teman anak-anak muda di luar sana yang secara nggak langsung mungkin nggak banyak ikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan yang lainnya gitu sih. Saya meyakini itu kalau lo udah takdirin mah nggak ada yang bisa ngalang-ngalangin siapapun itu gitu ya. Betul. Gitu. Jadi ya buat saya hari ini menikmati perjalanan ini, menjemput takdir terbaik, nanti Allah yang berikan kesempatan itu. Kalau masyarakat memang berikan kesempatan itu ke saya untuk melayani warga Depok, ya berarti memang tanggung jawab saya harus menyelesaikan itu. Kalau misalkan takdirnya memang bukan kepada saya, minimal sebagai orang yang lahir, besar, berkarir di Depok, saya sudah menawarkan diri ke masyarakat Depok. Betul, keren. Luar biasa. Sobat kasih tahu ya yang warga Depok, benar nggak Liana? Iya betul. Pak, Lina mau nanya Pak, seandainya Bapak terpilih, gitu kan, apa sih yang akan Bapak benahi di Kota Depok dan prioritas utama Bapak apa dulu nih? Ya, tadi pertama secara infrastruktur yang tadi saya cerita ya. Infrastruktur tadi saya melihat Jalan Raya Sawangan itu menjadi hal yang baru harus diselesaikan. Kedua, kalau teman-teman lihat Terminal Jati Jajar, depan Terminal Jati Jajar, Terminal Tipe A yang sekarang dikelola oleh Kementerian Perhubungan itu di depan tuh ada jalan luas. Itu waktu saya menjadi bagian, waktu saya kabag pemerintahan ikut membebaskan jalan menuju Tapos. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat jalan lebar di depan terminal, sebetulnya itu jalan yang direncanakan dari Jalan Jakarta Bogor menuju Tol Jagorawi melalui Jalan Raya Tapos. Hanya saja waktu itu, waktu saya kabag pemerintahan ada kebijakan terminal tipe A harus menjadi kewenangan pemerintah
pusat, artinya Kemenhub, sehingga kita tidak melanjutkan proses pembebasan itu. Tetapi buat saya melihat hari ini itu menjadi penting untuk dilanjutkan, karena orang misalkan bis-bis yang akan masuk ke terminal, dia pasti akan mengurangi kemacetan di keluar tol Cisalak atau di Citerep kalau dia bisa keluar dari tol langsung ke arah terminal. Begitu juga sebaliknya. Jadi orang akan lebih mudah bus dan termasuk kita. Kalau teman-teman keluar dari tol Tapos harus mau ketemu jalan Jakarta Bogor, kan pilihannya antara lewat jalan raya Sukatani atau ke arah Cilangkap yang itu udah sangat macet. Tapi kalau kita punya jalan tengah, di situ akan tumbuh pertumbuhan ekonomi baru, orang akses akan lebih mudah. Itu akan sangat, saya optimis itu dua ya, itu yang saya jalan. Belum lagi akses jalan yang memang misalkan saya selalu bercerita ke warga Sukmajaya. Sukmajaya ini sebelum kecamatan-kecamatan udah kota duluan gitu ya. Harusnya penampilannya udah harus lebih kota dibanding daerah yang lain gitu ya. Itu pun saya melihat ya pedestriannya juga belum kita sentuh. Tapi ya tadi klasik kalau kita bercerita APBD, karena memang APBD kita cuma segitu gitu. Kita harus dapat support dari pemerintah pusat, dari provinsi untuk membenahi kota kita gitu. Dan rasanya akan asik nanti main di Sukmajaya, kita bisa lari keliling, bisa jalan, bisa kuliner. Kalau memang semuanya kita tata, penampilannya bagus, masyarakat seneng, terus kemudian bisa kuliner, bisa nyaman, rasanya akan asik. Makanya tadi yakinlah buah mangga bisa jadi pisang kepok gitu. Biar Kota kita nyaman bangga ya, Pak, ya. Biar kita bangga Jadi jadi warga orang Depok. Dan hal lagi mungkin ya menjadi ya kami sekali lagi merasa boleh dibilang potensi Depok itu kan dari berbagai macam potensi ya, dari anak-anak muda dengan latar belakangnya masing-masing gitu ya. Saya merasa harusnya pemerintah bisa merangkul semuanya, ya apapun warnanya, dukungan partai politik maksudnya, apapun latar belakang suku, agama dan yang lainnya, harusnya semua dirangkul. Toh ini buat kebaikan Depok gitu, jangan hanya merangkul yang ya memang tangannya harus besar bisa merangkul banyak orang gitu ya. Kalau merangkulnya hanya sekelompok ya pada akhirnya banyak potensi-potensi yang bagus-bagus yang akhirnya tidak muncul karena tidak dirangkul oleh pemerintah. Itu yang menjadi penting juga menurut saya. Gitu. Liana juga sebagai pendatang pun dari Liana kan dari Aceh ke Depok, bangga kok Pak jadi warga Depok. Pendatang loh aku. Aku juga dulu kan Jaksel sebelum nikah Pak. Sekarang udah jadi warga Depok. Alhamdulillah. Insya Allah nanti akan lebih bangga lagi. Bismillah. 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 Nah nih Pak, ini kan belakangan ini ada isu nih Pak yang apa tuh isunya? Iya, yang Mila dengar ya Pak ya. Apa? Jadi mau siapapun nih Pak yang pimpin kota Depok itu katanya bakal sama aja. Masa? Iya, katanya karena majunya sama-sama dari pemerintahan gitu Pak. Nah tanggapan Bapak nih terkait isu ini bagaimana Pak? Gimana Pak? Iya tadi buat saya semua kembali ke masyarakat, tapi sekali lagi saya merasa perjalanan karir selama 25 tahun gitu ya, saya merasa saya tahu betul apa yang harus diselesaikan untuk Depok gitu ya. Jadi kalau tadi bilang akan sama saja, kita buktikan aja dulu, kasih kepercayaan saya dulu. Kalau saya udah jalanin baru sama aja baru bisa memvonis. Tapi kalau baru diprediksi salah dong. Kasih kesempatan dulu buat saya benahi Depok, bisa percepatan. Karena untuk sekali lagi untuk membenahi Depok ini nggak bisa yang biasa-biasa, harus luar biasa langkahnya, harus dipercepat gitu, biar kita nggak ketinggalan dengan kota kabupaten di sebelah-sebelah kita gitu. Ya, harus pasti beda nggak sih? Beda. Karena kan katanya isunya sama, berarti ini kasih kesempatan. Karena memang sekali lagi kita balik saya bilang tadi di awal, ya birokrat itu kan nggak bisa mengambil kebijakan, ngambil keputusan, karena sekali lagi yang punya otoritas itu ya seorang pimpinan daerah gitu ya. Kita menjalankan, kalau analoginya beliau jalan ke sana, baru kita yang jalan, babat jalan apa biar sampai ke sana. Kalau kita seperti itu, kita nggak bisa menentukan arah sendiri itu seperti itu. Jadi ya kalau dibilang sama ya selama ini karena saya kan harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan yang diambil, saya nggak bisa lepas sendiri dari itu. Ya nanti kalau kesempatan itu ada sama saya
pasti Baru. beda. Udah ada gitu kebijakan, lah. dia Iya. bisa ngambil kebijakan. Pasti beda. Beda. katanya. Pasti beda. Tuh. Coba dulu, kalian ini kayak mana? Kayak mana keluar? Kayak mana? Ada keluar kata-kata kayak mana Liana Kayak ini? mana Liana keluar ke Aduh. Sumateranya ya. Keluar ini Sumateranya Pak. Aslinya Minang, Minang, lahirnya ya. Aceh. Sama-sama Minang. Minang gitu, kita Pak. nih Pak. Iya, iya, iya. Kayak mana kan? Pak, ini Pak ada dari netizen Pak. Netizen Depok bilang kalau pemerintahan sekarang tuh bukan pemerintahan Depok, tapi Margonda. Jadi karena kata mereka cuma Margonda aja yang selama ini diperhatikan. Iya. Kayak mana Pak? Ya tadi sekali lagi gini, saya kan sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah, Ya. sebagai sekda TAPD tadi sumber belanja kita kan dari APBD yang kita punya. Ya. Karena kalau memang kita mengandalkan itu saja ya akhirnya hanya bisa membenahi 1 titik 2 titik gitu. 2 titik. Iya, tapi kalau seandainya tadi saya bilang kita membangun kolaborasi dengan mungkin teman-teman lihatlah di kota kabupaten di daerah-daerah misalkan Semarang dan yang lainnya kalau ditelusurin ya banyak support yang diberikan pemerintah pusat untuk membenahi kotanya. Jadi kalau insya Allah sekali lagi kesempatan itu ada sama saya, yang dibenahin bukan Margonda aja. Sawangan mau dibenahin, Cinere harusnya bisa bagus. Itu bagus, jalannya kan belum selesai juga tuh dua iya, jalurnya ya. benar, Masih ada yang bingung ini belok ke kiri apa belok ke kanan gitu Oh, ya. iya. Karena masih Masih ada jalur bingung. di tengah-tengah itu juga menjadi boleh dibilang gerbangnya Depok dengan Jakarta ya. Kita harus keren juga di sana dengan Tangerang Selatan juga. Belum lagi jalan raya mana tuh Bojong Sari. Iya, itu juga harus kita bagusin. Jalan raya Jakarta Bogor harus habis. Sebetulnya sudut kota Depok kan nggak terlalu banyak juga, dan investasi untuk membenahi itu ya memang harus dapat dukungan sekali Betul lagi. sih Pak kalau itu Pak. Belum lagi kalau misalkan teman-teman jalan di Jalan Raya Tanah Baru gitu ya, di pinggir-pinggir sungai yang hari ini dibenerin besok longsor sebelah sana gitu. Itu kan, ya Berarti artinya ada ya, Pak, iya, ya? Ada. kan memang kita kalau bisa kan kita bisa menyelesaikan dari biar panjang penyelesaian itu gitu, sehingga estetikanya dapat, secara fungsi dapat gitu. Karena ya memang ya tadi karena keterbatasan anggaran dan kita hanya memaksimalkan yang kita punya, ya akhirnya ya sedikit sana sedikit sini, akhirnya banyakan Margonda. Ibu kotanya Apalagi sama. Margonda tuh sebagai pusatnya sekarang ya Ya, Pak ya. betul. Apa-apa semua ada di sana gitu. Ramainya di sana. Ya, jadi yang dikembangin di sana. Iya. Aduh nggak jadi di apa di foto. Edit kali. Editor enggak. Nah nih Pak, seperti apa sih Pak sudut pandang Bapak mengenai pemimpin ideal Depok nih Pak 2024? Ya, buat saya pemimpin yang bisa membuka diri untuk bisa merangkul banyak orang, banyak kelompok, banyak elemen ya, yang bahasa saya tadi ya harus inklusif lah, mereka harus bisa merangkul karena potensi Depok itu besar sekali. Depok itu sangat dekat dengan Jakarta dan banyak sekali tokoh-tokoh nasional, orang-orang hebat yang ada di Depok. Ya, saya meyakini kalau kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan beliau-beliau gitu, bahkan menteri juga ada yang tinggal di Depok gitu ya. Ya pastilah mereka akan support buat Depok. Jadi kalau dibilang pemimpin ideal, ya udah nggak terlalu muluk-muluk kok, mereka yang bisa bergabung banyak bangun silaturahim dengan semua orang udah bisa selesai gitu. Betul. Dengan silaturahmi itu kita memperbanyak rezeki, memperbanyak jalan. Iya, karena kan apa ya, kita punya keterbatasan sebagai manusia. Betul Iya, Pak. betul, Tapi Pak. keterbatasan itu akan bisa dilengkapi kalau kita bisa membangun komunikasi dengan orang-orang yang punya kelebihan pada bidangnya masing-masing gitu lah. Kita kan nggak bisa seni ya, ada orang seni, Iya. bagaimana kita bisa gedung keseniannya seperti apa yang ideal yang mereka harapkan gitu ya. Kita punya apa orang-orang hebat, dan satu lagi saya sangat concern sama apa namanya olahraga ya, karena sekali lagi bibit-bibit kita sepak bola kemarin betul, Pak. Itu catur betul, Pak. itu banyak banget ya, potensi Pak. Banyak, kita. Pak. Kita harus benar-benar bisa ngasih ruang buat mereka untuk bisa memaksimalkan potensinya gitu. Jadi sarana prasarana buat teman-teman olahraga itu juga harus kita siapkan. Belum lagi di sisi yang lain ya, ini yang tadi saya cerita ya, saya pernah hadir di satu acara Yayasan Jaga Ginjal Indonesia JGI. Itu mereka hanya boleh dibilang memberikan perhatian kepada
masyarakat yang terpapar cuci darah hanya memberikan telur rebus 2 Itu aja. berkeliling, mereka udah sangat seneng banget gitu. Jadi pemerintah tuh nggak harus juga mahal untuk bisa bangun silaturahim dengan warga gitu. Itu belum lagi yang tadi saya cerita, kita punya banyak sekali orang-orang yang Allah takdirkan dapat anak-anak istimewa. Betul, Kita Pak. belum punya pusat buat penanganan terhadap mereka. Sekolah-sekolah kita, negeri kita sudah ada sekolah inklusi, tapi ya tadi guru-guru kita juga belum benar-benar disiapkan untuk menjawab ini. Kita kemarin saya sempat bangun komunikasi dengan rumah sakit penawar Malaysia. Itu kita pengen banget gitu punya apa namanya entah buat pusat disabilitas atau apapun namanya gitu ya, atau pusat autis gitu ya, sehingga orang-orang, karena banyak orang yang ya dapat takdir seperti itu nggak tahu harus kemana gitu, dan kita harus memberdayakan mereka. Sampai kapan mereka dilayani oleh orang tuanya, seperti apa, itu yang juga harus kita perhatikan gitu. Karena ya sekali lagi kita nggak pernah tahu takdir Tuhan kepada masing-masing orang, tapi kita harus hadir membantu meringankan apa yang menjadi kesulitan mereka gitu. Butuh ya. dukungan itu mereka ya, juga butuh ya, Pak, ya. dukungan. Itu yang juga kita inginkan gitu. Banyak hal yang memang harus kita selesaiin buat Depok. Salah satunya tadi kita pengen banget punya pusat autis ya, fasilitas wadahnya autis, ya, Pak, wadahnya ya. buat mereka kemana. Karena ada, balik lagi tadi saya pernah ketemu orang yang pengen kursi roda, mereka nggak tahu harus kemana untuk sekedar kursi roda gitu ya. Sedih juga Betul, gitu Pak, ternyata, betul, karena betul. ya, makanya pemerintah harus benar-benar membuka diri, mendengarkan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat gitu. Itu yang memang juga harus kita benar-benar hadir, dan sekali lagi inilah yang membuat motivasi saya harus hadir gitu. Saya harus maksimalin melayani masyarakat, dan insya Allah bisa maksimal kalau memang kesempatan itu diberikan sebagai wali kota gitu. Siap, amin. Bismillah ya Pak ya. Amin, 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 amin. Amin, amin. Oh, satu lagi, sorry, apa mohon tuh, maaf. Pak? UMKM kita hebat-hebat loh, itu keren-keren banyak banget UMKM dari Depok, Bapak. Kulinernya juga enak-enak, kreatifnya kreatif, Pak. udah banyak sekali mereka tumbuh gitu ya. Betul, di Depok. Itu yang juga harus benar-benar kita ya balik lagi, saya harus dirangkul semuanya. Harus, Pak. Jangan hanya satu kelompok yang dirangkul. UMKM itu banyak gitu, dan kita tinggal siapin di mana tempat yang mereka Wadahnya, bisa, Pak, betul, wadah Pak. buat mereka berjualan. Di situ kita bisa ada panggung buat hiburannya, kita bisa agendakan rutin untuk kegiatannya, Misalnya setiap malam minggu lomba-lomba ya, Pak. atau apa, banyak orang datang ke situ. Orang nggak butuh hiburan hari ini kan juga nggak muluk-muluk kok. Anaknya bisa beraktivitas, misalkan lomba menggambar, lomba menari, lomba itu banyak banget. Sanggar-sanggar kita juga keren-keren. Tinggal memang butuh kita hadir, pemerintah membuat agenda yang rutin, Betul, tempat Pak. yang memadai, UMKM bisa berjualan, orang bisa nyaman datang. Keren pasti Depok tuh. Penduduk kita tuh banyak. Bonus demografi ada di kita. Jualan nggak usah jual dan kota-kota kabupaten lain. Warga Depok belanja aja rasanya udah banyak yang belanja. Di Jadi kota Cikarang wisata aja, juga Bu. bisa kan? Iya, Jadi kota gitu, wisata, gitu, Wisata UMKM. kuliner ya. Iya. wisata kuliner, UMKM kita wisata bener, seni. makanannya nggak kalah loh itu. Betul, sama Pak. dengan kita. Ini aku Kreatif. gendut nih karena makan di Curhat berarti. saking enaknya makan di Depok. Iya, beneran. Itu mereka harus dikasihkan kesempatan yang sama. Ya mungkin kalau butuh modal kita carikan solusi modalnya dari Betul, Pak. mana, butuh pemasaran seperti apa gitu. Pelatihan gitu ya, Iya, Pak. betul gitu. Ini yang mungkin ya harus juga kita support ya. Harus Pak Termasuk kalau itu. iya. Yang malah memang itu yang mereka butuhkan saat ini, dukungan dari pemerintah gitu. Wadah dari pemerintah, aksesnya ya Pak ya. Karena kan mereka Termasuk itu loh. Startup kita juga nah keren-keren banget. Kita udah bisa kemarin sempat sampai menjadi kota kreatif. Betul, Pak. Berawal dari startup itu ini mereka. kita startup juga Pak. Iya, keren-keren lah pokoknya. Banyak lah. Saya yakin, optimis buat Depok Bismillah, Pak. akan keren. Bismillah. Visi misinya udah keren nih. Jadi ide-idenya memang udah harus keren. dirangkul semua, Liana. Iya. Iya betul ya Pak, Tinggal harus dikasih diperhatikan. Tinggal kesempatannya. Tinggal Nah, kesempatannya. warga Depok ya. Visi misinya oke kan. Wadahnya udah akan disiapkan gitu. Iya. Penanggulangannya juga udah oke gitu. Ya udah kesempatan paling ya Iya. gitu ya Pak ya. Aku kayak iklan nih aduh. Ya, alhamdulillah sih Memang kesempatan gitu. itu kan juga secara representatif sekarang partai-partai pengusung juga udah memberikan dukungan ke saya, alhamdulillah. Jadi ini menjadi motivasi lah buat saya. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya, bismillah buat Depok terbaik
buat Bismillah. Depok jauh lebih baik gitu. Amin. Sama ada pertanyaan satu lagi nih Pak. Ya. Kemarin sempat lihat berita nih Pak. Nih, apa sih tanggapan Bapak terhadap isu 6 partai politik di Depok yang sepakat membuat koalisi sama-sama untuk menyambut Pilkada Depok tanpa PKS? Ya, Aduh, aku takut nih nyebutnya. ya inilah 6 ya Pak? 7 insya Allah satu partai bisa bergabung lagi. Oh ya. Ya, insya Allah kemarin saya udah mengajukan CV saya untuk menawarkan untuk menjadi gabung. Jadi alhamdulillah responnya positif, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa silaturahim dan bisa nambah. Ya sebetulnya gini, partai itu kan representasi dari suara masyarakat ya. Iya, Gitu. Pak. Harapan walaupun sekali lagi masyarakat tetap punya otoritas sendiri-sendiri di luar partai yang memang juga representasinya masyarakat untuk menentukan itu. Jadi ya buat saya sekali lagi ini jadi modal bagaimana kita membangun Depok, karena membangun Depok tadi saya sampaikan harus sama-sama gitu ya, nggak bisa sendiri, nggak bisa sekelompok, karena tadi kita harus memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Depok dan kita harus membuka diri seluas-luasnya buat siapapun yang punya potensi untuk mensupport itu gitu, sehingga tadi menjadi penting termasuk di dalamnya partai politik, karena kita juga sama-sama tahu tugas tanggung jawab partai politik melakukan pembinaan politik buat masyarakat kita, dan insya Allah dengan representasi partai yang 6 insya Allah jadi 7, ini menjadi representasi masyarakat Kota Depok dengan berbagai latar belakang warnanya gitu ya. Jadi indah semuanya warna akan. 7 Tujuh. ya. Tapi ada kemungkinan nambah lagi nggak Pak? Bisa jadi ada, karena kita tetap bangun silaturahim ke partai yang sudah menentukan sikap ke sebelah gitu ya, sebagai kompetitor kita. Sebagai kompetitor kita, nanti ya kita lihat perjalanannya seperti apa, dan bukan tanpa upaya juga mereka juga membangun komunikasi dengan partai-partai yang sudah mendeklar sebagai koalisi sama-sama untuk menarik ke sana ya. Inilah politik ya. Politik ya. Semuanya, karena saya dengar cerita dari pimpinan partai, kita juga dihubungin kok untuk gabung ke sana gitu ya. Sekali lagi semua punya hak, punya sikap untuk menentukan sikapnya masing-masing. Keren kali ya, berarti 7 kita loh. belajar politik nanti sama Pak. Ya harus berguru. Saya baru belajar juga. Bisa. Ini nih Pak, ini ada isu lagi nih Pak. Banyak isu ya. Banyak kali. Banyak kali kemana Pak? Takut nih Pak mau bacanya nih. Hati-hati Mau kita nanya ini. takut nih. Ada isu lagi nih Pak. Nih katanya masyarakat nih Pak, terutama anak muda Pak. Jadi banyak yang memutuskan untuk golput. Nah di pilkada kali ini ya Pak, karena katanya nggak mau dipimpin sama PKS, partai yang lagi berkuasa ini Pak. Jadi banyak yang bilang seperti itu, terus juga nggak kenal sama calon wali kotanya, dan mereka menganggap bahwa Bapak ini masih satu circle gitu dengan PKS dan juga masih keluarga dari Bapak Wali Kota yang sekarang gitu. Nah ini tanggapan Bapak isu ini gimana nih? Waduh, kan jadi kayak enak nanyanya nih Pak. Jadi pelan-pelan dulu deh. Kan enak nanyanya sebenarnya. Kita jawab kan. Ya, biar ini ya masyarakat bisa ada pencerahan gitu. Biar di itu IG nggak heboh-heboh lagi Pak. Ya, apa ya? Sebetulnya kan membangun kota itu menjadi tanggung jawab kita semua ya. Kita nggak bisa hanya mengkritisi tanpa kita juga mau sekali lagi menjadi bagian dari perjalanan ini. Jadi harapan saya khususnya ada teman-teman yang menganggap udahlah nggak usah milih aja, ini juga bukan menjadi solusi gitu. Betul. Ya. Nggak milih ya nggak jadi solusi. Emangnya dengan nggak milih terus jadi selesai permasalahan kan enggak kan gitu. Artinya dengan teman-teman setidaknya investasi menentukan pilihan, teman-teman punya hak untuk bisa berharap apa yang menjadi harapan teman-teman itu gitu. Jadi buat saya sekarang biar bisa nuntut atau bisa memaksa saya nanti, teman-teman pilih saya dulu gitu ya. Kalau udah bisa milih saya, baru teman-teman boleh paksa. Orang nggak milih saya terus minta macam-macam kan nggak bisa gitu. Jadi ya pilih saya dulu, baru teman-teman punya hak untuk minta apa untuk yang bisa kita maksimalin buat Depok gitu. Jadi harapan saya khususnya buat teman-teman muda, yuk kita mulai berpartisipasi buat pembangunan baik tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Karena sekali lagi peran pemerintah itu sangat besar
Besar sekali pemerintah punya otoritas bagaimana mengatur satu kota, satu provinsi, satu negara. Dan rasanya kita juga kan nggak bisa jadi orang yang ego ya. Maksudnya gini, kita nggak bisa asik dengan kita sendiri atau kelompok kita. Kita harus memberikan kemanfaatan buat banyak orang, dan pemerintah sebagai regulator ada di situ gitu. Jadi kita harus benar-benar menentukan siapa pemimpin kita, dan setelah kita tentukan pilihan itu, insya Allah menang gitu ya. Misalkan ke saya, insya Allah saya menang. Teman-teman bisa punya hak untuk, saya udah milih, Bapak harus bertanggung jawab terhadap pilihan saya, terhadap Bapak, sehingga apa yang menjadi harapan kami, bagaimana caranya kita selesaikan masalah atau harapan-harapan itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan antipati atau cuek dengan urusan ini gitu. Ini penting, sangat penting, karena sekali lagi ya, mohon maaf ya, namanya politik, sekali lagi ada juga pihak-pihak yang sengaja menghembuskan itu karena khawatir kalau banyak yang datang, banyak yang milih kalah, dia jadi kalah kan, kayak gitu. Kalau teman-teman apatis nggak mau milih, dibuat isu-isu seperti itu, tanyakan lagi siapa sih yang menghembuskan itu gitu. Apakah murni dari sendiri emang nggak mau datang, atau jangan-jangan ada pihak-pihak yang pikir kalau banyak yang datang nggak milih dia, jadi milih saya, jadi kalah nih kan, kayak gitu. Bisa jadi kan, politik bisa mungkin seperti itu. Jadi harapan saya, ayo manfaatkan hak pilih kita. Kalau hari ini kita memilih, khususnya anak-anak muda, hitungan waktu bisa 5 tahun, 10 tahun lagi bisa teman-teman yang malah dipilih untuk bisa proses politik gitu. Itu harus ada, teman-teman harus hadir. Teman-teman nggak bisa ada di kiri kanan atau di luar. Teman-teman harus masuk pemerintahan ini. Kalau teman-teman sayang sama negeri ini, sayang sama kota ini, sayang sama provinsi kita, teman-teman harus menjadi bagian dari perjalanan ini. Gitu. Harus digunakan ya hak pilihnya ya. Iya, ya. harus digunakan. Sayang, jangan golput. Apakah golput ya? Jangan golput. Jangan, sayang. Sayangilah diri sendiri juga, sayangilah kota ini. Kota kita, di mana kita tinggal. Betul ya Pak. Iya. Kalau tadi dibilang saya masih masih apa ya, selama ini buat saya, kami sekali lagi di birokrat, siapapun pemimpin yang terpilih oleh masyarakat, kita sangat hormat. Kita akan ikuti apa yang menjadi kebijakan, karena sejatinya memang bukan hormat atau patuh kepada pemimpin, itu lebih kepada hormat dan patuh terhadap keputusan yang diambil masyarakat untuk memilih pemimpin yang terpilih itu. Jadi kita, ya saya nggak bisa keluar dari apa ya, perjalanan sebagai birokrat, keluar dari kebijakan-kebijakan tadi. Kalaupun itu dipersepsikan seolah-olah jadi circle gitu ya. Siapapun yang terpilih kita loyal kok gitu dari sisi ini. Nah, hari ini ada kesempatan buat saya menawarkan diri gitu ya. Dan saya tadi meyakinkan ke teman-teman semua, perjalanan karir saya selama 25 tahun dan membangun komunikasi, saya lahir besar dan berkarir di Depok, rasanya saya tahu apa yang menjadi harapan-harapan itu, dan saya tahu solusinya dan bisa membangun komunikasi untuk mencarikan solusi itu. Itu yang mungkin saya akhirnya memberanikan diri, melepaskan jabatan, meninggalkan jabatan untuk menawarkan diri melayani warga Depok. Keren. Wow. Gak semua orang berani mengambil keputusan yang besar ini. Ini luar Betul. biasa. Apalagi Bapak masih muda ya. Masih muda, jabatannya udah bagus banget. Tapi demi kota Depok yang lebih maju, warga Depok, Bapak berani ambil keputusan yang sangat luar biasa. Amin. Kayak orang bener ngomongnya kan Pak. Tapi bukan itu juga sih Liana. Saya mengambil keputusan ini setelah diskusi panjang dengan Cing Ika, istri saya. Artinya kalaupun misalkan takdir itu tidak seperti itu, kan yang menjadi resiko terhadap semua bukan juga saya. Artinya keluarga itu betul, menjadi Pak. bagian dari. Jadi setelah dikuatkan dengan istri, dengan keluarga, dengan orang tua, bahwa cinta tanah air bagian dari keimanan kita, perjuangan kita, ya mudah-mudahan mencintai Depok bagian dari perjuangan, dan salah satunya menawarkan diri ke masyarakat ini menjadi perjuangan juga, bahwa sekali lagi semua memang nggak mudah, tapi saya sangat yakin dengan doa-doa, dengan dukungan, dengan sama-sama kita, apa yang menjadi harapan ini bisa terwujud kok. Gitu. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan dukungan juga ya dari Ya, Cing Ika ya, dari istri luar tercinta. Tuh, itu penting. Kok senyum kayak gitu sama aku? Supaya punya pasangan, Pak. Tenang, sabar, nanti ada. Pesan lu, dan Liana belum? Pak, Pak, segitu banyaknya warga Depok ya Pak? Enggak ada Pak. Ada nggak kira-kira Pak? Banyak. Saya termasuk yang hobi loh, jodoh-jodoh kayak gitu. Pak comblang ya Pak? Iya. Ada boleh Pak? Oh, bercanda. Termasuk yang hobi saya beneran. Aduh, jadi malu. Boleh lah. Saya diberi beberapa kesempatan buat anak-anak yang CPNS tuh, saya selalu kasih nomor saya
silakan yang butuh saya yang memfasilitasi siapa gitu. Ya Allah. Oh ini mungkin jalan akses nih, akses. Langsung akses dikasih nih. Benar loh, ada ini sendiri dan ada ikut kepuasan tersendiri di saat kita ikut menjadi bagian yang bantu ngenalin dan yang lain pas kejadian jodoh tuh seneng gitu. Ini di luar skrip guys. Iya beneran deh, anak saya termasuk yang itu. Boleh Pak? Oh. Canda Pak. Pak, ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang nonton di rumah? Kasih tahu. Sobat kasih tahu. Sobat kasih tahu Pak. Coba nih kasih tahu nih apa pesan dan kesannya yang akan memilih di pilkada nanti. Nih Pak, ini kamera kita Pak. Sobat kasih tahu, pertama jaga terus kesehatan. Insya Allah dengan sehat kita akan terus bisa memberikan kemanfaatan. Dan terkait dengan proses pilkada, ini proses yang sangat penting. Pemerintah punya kekuasaan yang besar untuk membuat kota, kabupaten, provinsi atau negeri ini menjadi jauh lebih baik, sehingga tentukan pilihan, jangan sampai golput, karena sekali lagi sebagai warga negara kita punya tanggung jawab yang sama, bagaimana memberikan kebaikan buat warga kita, buat masyarakat kita, buat kota kita, buat kabupaten, dan buat negeri kita tercinta. Bukan hanya saat ini, kita punya tanggung jawab melahirkan generasi-generasi hebat, dan generasi hebat hanya bisa lahir dari kota-kota hebat, dari kabupaten hebat, dan dari negeri yang hebat seperti kita ini. Gitu. Keren kan? Keren kan? Keren. Jangan golput. Jangan golput, nggak boleh golput, dosa. Bapak, Masya Allah, banyak banget nih yang mau kita tanyakan sebenarnya Pak. Cuman waktunya ini sudah bagaimana ini? Sudah maksimal ya. Sebenarnya kita nanti bisa berarti buat ada yang lain. ada segmen lain lagi berarti. Iya, nih, saya Pak. juga jadi ketagihan kayaknya. Berarti udah nyaman dong. Udah nyaman ya Pak ya. Memang itu kursi ternyaman mungkin Pak. Biasanya gitu ya buat para narasumber. Bisa sampai berjam-jam kalau kita ngobrol. Padahal masih banyak yang mau diceritain ya. Nggak berasa kan? Iya, Memang selalu gitu Pak. Kira-kira mau hadir lagi nggak Ah, Nadia? saya hadir lagi harus bawa kerudung cingika. Betul. Tanggal 27. Bawa sarung juga nih Pak. Iya. Tadi kan sarung SS27. SS27 sama loh. 27 November Bisa ya, bisa Nah? dipajang loh nih Pak. Nanti jadi Anniversary. 27 anniversary Oke, kita. boleh. Kode ya, kode. Bapak, Masya Allah, makasih banyak. Makasih banyak. Sama-sama. Waktunya. Udah main-main nih ke kasih tahu. Iya, Masya Allah kita seneng ya. juga diundang, alhamdulillah gitu Masya ya. Allah. Makanya sukses terus deh buat Amin. anak-anak muda Indonesia, keren-keren. Saya bangga banget sama anak-anak Amin, muda. ya Allah, Amin. makasih Makasih, banyak. Sukses juga buat Bapak ya. Sukses juga Amin, buat Bapak, amin, mudah-mudahan ya Pak, yang terbaik Amin. kita doakan. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita udah banyak nih dikasih tahu seputar pilkada nanti oleh Pilkada Kota Depok. Pilkada Kota Depok oleh Bapak Sufyan Suri. Nah, yang beliau akan mencalonkan diri menjadi wali kota Depok. Gitu. Mungkin di kesempatan ini sampai sini dulu. Karena kita ada yang akan kita kasih tahu nanti. Pokoknya selalu tonton episode-episode kita, yaitu kasih tahu official. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman, dan pastinya bunyikan lonceng di bawah ini. Kasih tahu official. Iya, follow juga Instagram kita. Kasih tahu official. Kasih tahu official. Oh ya, sebelum kita tutup, aku ada pantun. Pak. Iya, Lupa. terus ada pembukaan pantun, tutup juga Tapi pantun. ini pantunnya pasaran aja sih, Iya, Pak. iya. Jalan-jalan berarti kalau pasaran. kayak tadi aku dong. Ke pasar beli biji selasi. Cakep. Sufyan Suri, terima Terima kasih. Iya. Ke Bekasi beli kelapa muda. Cakep. Pergi rekreasi beli pisang kepok. Cakep. Terima kasih buat anak-anak muda atas semua kontribusi buat Kota Depok. Keren banget, Pak. Mantap. Nanti aku kumpulin dulu pantun. Oke, teman-teman semuanya, Bapak makasih banyak. Sama-sama, Diana sehat Bapak. Iya, Bapak. Teman-teman Sehat makasih juga terus. udah Teman-teman nonton. hebat, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang spesial dan luar biasa. Thank you. Bye. Thank you.